Bagai embun pagi yang memberi sejuk di sepotong hari, begitulah Opi menafsir kehidupannya. Ia memilih bersyukur karena embun pada akhirnya terpenggal sinar matahari yang memotong pagi. Hingga ayah dari 5 anak dan kakek 2 cucu tersebut masih warawiri tampil di berbagai acara di layar kaca. Maka disinilah Opi makin kencang menancapkan eksistensinya sebagai seniman Betawi meski di paruh baya usianya. Kalau gue orangnya lebih banyak bersyukur ya. Jadi di umur gue yang sekarang ini gue merasa memang alhamdulillah ini adalah cita-cita. Sebetulnya bukan cita-cita. Ini adalah jalan hidup yang saat ini gue udah temuin. Kalau kita pengen minta lebih, barangkali bisa kita minta lebih. Tapi kalau lebih bakal jadi nggak baik. Yang udah cukup aja yang penting baik. Jadi gue nih dengan kejadian sekarang, dengan kehidupan yang sekarang gue banyak bersyukur aja. Di umur 55 tahun alhamdulillah masih ada yang panggil buat bintang tamu ya. Masih bisa main sinetron walaupun cuman tempel-tempelan. Tapi menurut gue nggak apa-apa lah, ini kita memang rezeki itu memang udah Allah yang atur. Kita nggak bisa pengen ngedapetin 20 kalau Allah cuman kasih 5, ya yang 5 yang kita jalanin, yang kita terima. Yang penting saat ini sekarang ya alhamdulillah biar jelek-jelek anak-anak, biar kata kecil udah pada punya rumah ya. Hasil kita dikit-dikit nih dia udah punya rumah, dia udah punya rumah, dia udah punya rumah. Alhamdulillah paling kita tinggal persiapin anak yang berikut ini yang masih ada belum gede gitu, paling itu aja yang kita siapin. Itu juga kita udah punya persiapan untuk dia. Cuman biarin nanti yang kelola ibunya atau kita yang kelola bareng-bareng gitu. Yang penting gue sekarang jadi orang tua bersyukurlah. Apa yang gue pengen, apa yang gue cita-citain. Gak perlu banyak. Kita sebenarnya hidup yang penting berkah. Banyak juga kalau gak berkah ribet. Selain berupaya memajukan kesenian Betawi, Opi juga bercita-cita untuk memberangkatkan ibunda ke Tanah Suci. Apa yang dirancang Opi tentulah mulia, sebab saat ini bukanlah harta yang ditunggu, melainkan kesehatan orang tua yang sewaktu-waktu bisa drop dan mengganjal niat si anak untuk menerbangkannya ke Mekah. Gue mimpi yang belum sampai ini, sebetulnya udah bisa dijalanin saat ini, cuma yang mau dijalanin belum mau. Gue berapa kali nawarin ibu gue buat umroh. Cuma dia bilang nanti dulu deh karena babe gue lagi sakit, dia masih tetap mau nungguin babe gue. Sebenarnya gue udah bisa berangkatin ibu gue umroh, cuman dia tetap belum mau. Jadi mungkin satu langkah yang sampai saat ini masih gue idam-idamin berangkatin nyak gue umroh. Yang paling berarti hampir semua yang di lingkungan gue, anak, istri, ibu, bapak, adik, semua tuh memang semuanya orang yang paling berarti. Dan gak ada yang gue utamakan di situ, jadi semuanya berarti. Bukan hanya buat keluarga, ringan tangan Opi juga terekam dalam ingatan para teman dan kerabatnya. Mereka hanya bisa meneteskan air mata karena Opi begitu peduli dan terus membuka diri pada segala kesulitan yang dihadapi teman dan handai taulan. Tak banyak orang seperti Opi yang terus menabur kebajikan meski ia tak berhambur uang, juga tak memiliki titel akademik tinggi. Mulianya hati Opi hanyalah bersandar pada kebajikan bahwa hidup harus berguna. Saya sangat kangen gitu, saya sangat rindu karena keterbatasan waktu. Kebetulan dulu saya sering keluar kota. Ya selama dia ada apa namanya tuh, maju lah gitu ya. Ya selama dia maju gitu ya kita terima kasih deh gitu ya. Tiada sukses tanpa doa ibu. Begitulah Opi memaknai kesuksesannya ini. Karena tanpa adanya doa dari sang bunda, mana mungkin Tuhan memberikan jalan seperti ini. Opi juga bersyukur karena di usianya yang tak lagi muda, ia masih bisa melihat sang ibu dengan segala renta yang ada. Namun terus memberinya doa-doa, tiada putus, tiada henti. Ya kalau ada ibu gue di sini barangkali gue cuman mau ngucapin
banyak terima kasih, biar ikhlas, biar redo. Karena apapun yang gue bayar ke ibu gue atau yang gue kasih ke ibu gue, nggak bakal terbayar apa yang dia pernah ngurus gue. Aneh sih jadi teman, jadi saudara dan segala macam. Pokoknya supaya sukses terus, jangan lupa yang 5, itu kewajiban kita. Jangan sampai ciri khas kita hilang, dan tolong kepedulian itu tetap dijaga. Puncak Gunung Harapan itu telah berhasil didaki. Di sanalah kini Opi berada, berteman angin popularitas dan riuh tepuk sorak pujian. Namun Opi sadar, tidak akan selamanya Puncak Harapan dan segala ketenaran itu akan berlangsung abadi. Pada saatnya ia pun harus turun dari sana untuk kembali menapaki hidup di kaki kehidupan yang sebenarnya, tanpa puja-puji juga segala sanjung puja. Seperti yang ia lakoni sekarang ini, yakni tetap tinggal di pinggir kali, juga tetap rendah hati dan penuh cinta kepada sesama. Harapan gue buat orang tua gue, ya barangkali sebagai orang tua mungkin memang harus banyak sabar. Banyak sabar, banyak ikhlas ngurusin anak-anak. Dan untuk anak-anak gue mudah-mudahan barangkali ayo lebih bersemangat buat ngejalanin hidup. Jangan punya sifat sombong, karena sifat sombong percuma, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Yang penting harus semangat hidup, sayang sama orang tua, sayang sama saudara. Buat adik-adik gue juga begitu. Perpanjang harus ngeratin silaturahmi, saling menghargain, adik hargain abang, abang hargain adik, supaya kita pokoknya bagaimana kita dalam hidup bermanfaat untuk sama-sama makhluk, bermanfaat untuk sama-sama keluarga, saling tolong menolong dan jangan saling benci membenci, itu aja. Harapan saya tetap bergaul dan Opi Kumis sendiri tidak merubah sikapnya, tidak merubah kepeduliannya kepada masyarakat, kepada orang tuanya, apalagi pada keluarganya. Bisa menjadikan contoh-contoh yang lain.